Welcome to Bisikan Bioskop Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Bisikan Bioskop. Nah, di episode kali ini kita berdua lagi nih, Vas. Dan kali ini kita pengen apa nih? Pengen bahas apa nih? Kita pengen bahas topik favorit kita yang kita bahas berdua terus, hilarious but serious. Sekarang yang kedua. Part Kita 2 nih ya. kita ngomongin hilarious but serious mulu BTW. Enggak, maksudnya baru kedua kali sih, tapi kayak ini hilarious but serious kan cerita itu temanya komedi drama. Kebanyakan komedi drama sih di list kita sekarang. Iya. Soalnya kok sekarang tuh komedi drama tuh jadi genre favorit gue gitu. Soalnya setelah gue sadari banyak banget film-film favorit gue tuh kayak ada di genre ini gitu. Dan top 3 gue nih, top 3 di episode ini tuh termasuk top 20 film favorit gue sepanjang masa gitu. Oke. Lo mau mulai dari gue dulu nih. Oke, Nomor kalau 5. gitu kita langsung aja mulai dari lu nih, Vas ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 gue filmnya judulnya Little Miss Sunshine. Ini film tahun 2006. Film komedi drama yang awalnya gue iseng banget gue nonton pagi-pagi jam subuh-subuh gitu. Gue nggak tahu mau nonton apa, terus di HBO Signature ada film ini, Little Miss Sunshine. Kenapa ya gue nonton film ini? Ya karena gabut sih, awalnya gabut banget, terus gue nonton film ini. Gue ikutin, fascinating banget cerita tentang keluarga gitu. Keluarga yang gimana ya, mereka tuh kayak dibilangnya gimana sih, kayak mereka tuh nggak akrab satu sama lain, kayak bapaknya tuh kayak bentuk kayak mau dipecat gitu, terus ibunya juga nggak akrab dengan bapaknya gitu, kayak suka berantem. Terus anaknya cowok yang pertama itu tuh dia tuh kayak apa ya, sebenarnya tuh dia tuh bisa ngomong, tapi dia kayak di filmnya ini diceritain dia tuh kayak nggak mau ngomong gitu. Jadi dia nulis, kalau mau ngomong sama orang nulis, padahal dia sebenarnya bisa ngomong gitu. Jadi dia tuh orang kayak dia pengen jadi pilot gitu lah dibilangnya. Terus Apa mereka punya hubungannya nggak mau paman ngomong gitu. sama mau jadi pilot? Gak tahu gue, pokoknya dia ya, makanya gue awalnya gitu yang menarik gitu, kayak ini ada apa sih dengan keluarga ini gitu. Dan satu hal yang gue suka dari film tuh, gue nggak tahu apa yang sedang terjadi di awal film tuh, makanya gue nonton film itu. Terus mereka punya paman gitu yang jadi Steve Carell bagus banget di sini. Dia jadi paman yang dia pamannya itu gay dan dia gak diterima sama pasangannya gitu, dan dia pengen mencoba bunuh diri gitu ceritanya, tapi gagal. Terus mereka juga punya kakek udah tua, dan ada satu anak kecil lagi, anak cewek gitu, masih umur 6 tahun atau umur 6 atau 7 gitu. Dia tuh pengen ikut kompetisi namanya Little Miss Sunshine gitu. Dia itu tuh kompetisi kayak model lah, cerita kayak model gitu dibilangnya, gue nggak tahu namanya apaan. Pokoknya untuk model kecil-kecil gitu. Ya dia tuh jadi ceritanya tuh di sini tuh kayak anak kecil ini nih, anak cewek ini tuh mempersatukan keluarganya gitu. Yang tadi keluarganya kayak jarang ngomong satu sama lain, suka berantem mulu tiap hari, dan mereka tuh punya tujuan untuk nganterin anak ceweknya ini ke situ, ke kompetisi ini. Dan Anaknya ini ya apa? Pageant apa gitu kalau nggak salah. Iya apa? bukan? Istilahnya tuh kalau nggak salah pageant apa gitu gue lupa. Pokoknya yang model-model gitu deh. Iya, gitulah bisa dibilang. Ya pokoknya gitu. Terus seiring jalan cerita tuh ini komedi juga, tapi lebih ke drama juga. Dan ini gue sukanya tuh filmnya semakin berjalan tuh kita jadi tahu gitu masing-masing kepribadian orang, setiap family member itu gimana sih, kenapa sih bapaknya kayak gini, kakeknya tuh kenapa kayak gini, dan kenapa bisa si anak cowoknya itu gak mau ngomong gitu. Terus ada kayak momen heartbreaking banget ini, sorry spoiler, ada momen heartbreaking banget yang buat gue suka sama film ini. Kan pilot kan nggak boleh buta warna ya orangnya ya. Terus pilotnya buta warna. Dia dites terus buta warna, terus dia tuh tiba-tiba kayak marah-marah gitu sendiri di mobilnya sampai diturunin. Akhirnya gue denger dia ngomong tuh pas dia marah-marah, dia bener-bener ngeluarin semua, melampiaskan kayak emosinya ke keluarganya gitu. Ini pengen bunuh diri, ini pensiun, ini gitu. Dia bener-bener udah emosi banget lah. Itu gue suka banget. Aktornya namanya Paul Dano, dia bakal jadi Riddler ntar. Dia jadi juga. Dia masih muda di sini, dan dari muda dia kelihatan banget, dia actingnya perfect banget, dia bagus banget di sini. Dan semuanya ada Toni Collette yang jadi ibunya, dia jadi ibu di Knives Out atau Hereditary, yang dia biasa jadi typical mother gitu, dan actingnya bagus juga di sini. Dan Steve Carell yang juga indah banget lah, dia di sini bukan komedi kok, dia lebih ke acting dramanya sih.
Dan ini salah satu film yang apa ya dibilangnya, kebanyakan di list gue sih filmnya yang komedi tapi nggak emotionally impact gitulah dibilangnya. Apa ya di bahasa Indonesianya, kayak nge-impact gue secara emotionally gitu dari endingnya. Gue suka banget lah. Kalian harus tonton The Little Miss Sunshine. Ini lumayan film lama juga sih. Ini film indie gitu, ini film indie jadi jarang yang tahu. Lumayan ini 2006 ya. Udah 14 tahun. Iya. Oke, jadi gue kasih rating Little Miss Sunshine 8,5 deh dari 10. Bagus Ini dong. bagus kok. Bagus gue suka. Ini pokoknya top 5 gue bagus-bagus semua kok. Oke, lanjut ke lu, Zak, nomor 5. Oke, nih nomor 5 gue nih filmnya apa ya, komedi tapi absurd gitu loh, serem gitu. Judulnya tuh film American Psycho. Wah ini serem sih. Gue suka banget itu. Gue suka film itu aja. Jelasin dulu Zak. Nah jadi ini tuh apa ya, tentang psikopat di New York namanya Patrick Bateman. Nah dia itu apa ya, kayak punya pekerjaan yang pokoknya istilah kayak gitu deh. Apa sih dia kerja apa, Mas? Nggak tahu gue juga, pokoknya dia punya pekerjaan gitu. Ya gue nggak tahu sih apa kerjaannya, nggak pernah kasih tahu nggak sih, gue udah lupa. Gue udah lama juga nonton film ini. Semacam banking gitu deh. Nah tapi dia juga kayak punya alter ego gitu. Nah alter egonya tuh kayak violent, terus suka tiba-tiba bunuh orang, kayak serem deh. Terus kayak apa ya? Dia juga gengsinya gede banget, kayak harus makan di restorannya gimana gitu deh. Dia ngerawat mukanya tuh harus kayak itu banget gitu. Itu diliatinnya dan narsisistiknya siapa sih Patrick Bateman? Narsistiknya Patrick Bateman itu diliatin. Ini karakter study sih filmnya, karakter study banget Patrick Bateman. Iya, karakter dia salah satu, bener ini gue gak bercanda nih, Patrick Bateman salah satu karakter paling gue suka dalam suatu film. Dia tuh apa ya, kayak jarang-jarang ada karakter kayak gini gue liat di narsistik, psikopat gitu, dan ada di suatu film. Dan Christian Bale. Oh iya, Christian Bale actingnya di sini gokil sih, serem banget. Acting paling bagus Christian Bale, sumpah. Nomor 1 gue ini. Batman masih nomor 2 deh. Di sini jadi Patrick Bateman gila. Dia dapat kayak charmingnya gimana sih, dia tuh psikopatnya dapat banget, seremnya dapat banget gitu. Mukanya Christian Bale di sini psikopat banget sih, bukan kayak ganteng gitu kalau menurut gue. Kayak seremnya ada deh vibes-nya. Iya, vibes-nya tuh vibes penjahat gitu anjing. Dari cara kayak geraknya dia juga udah kayak kelihatan penjahat banget. Iya. Tapi kayak apa ya? Dia tuh istilahnya kalau di film ini tuh dia tuh kayak cowok yang perfect gitu nggak sih? Cowok yang perfect. Makanya cewek pada itu banget sama dia. Akhirnya terus kayak dibunuh-bunuhin gitu. Nah, dia kayak cowok perfect yang punya alter ego gitu deh, yang tiba-tiba suka. Iya. Wah, itu serem sih. Pokoknya dia apa sih, Patrick Bateman ini jaga image-nya tuh bagus banget. Image-nya bagus banget sih ceritanya. Kayak psychopath yang hiding in a plain sight gitu loh. Tapi ini bener-bener kerumunan. Itu komedi itu dari mana ya? Komedi itu juga kocak-kocak banget sih, kayak dia tuh saking narsistik itu kayak apa ya? Contohnya dia punya kartu nama, dia tuh gak mau kalah kartu namanya sama yang kayak apa kayak partner kerja gitu, dia kayak punya kartu nama dan temannya kayak punya kartu nama lebih keren gitu. Kayak dari bahan kertasnya apa gitu, bahan tulisannya. Iya, bahan kertasnya apa gitu ya, itu kocak banget sih, gue suka banget ini komedi thriller parah. Tapi dark banget sih, dark komedi banget sih. Gue baru nyadar ini film komedi juga gitu. Tapi ini komedinya tuh dari ya kayak kekonyolan-kekonyolannya si Patrick Bateman ini. Aneh, serem deh. Terus scene yang paling gila tuh dia ngebunuh apa sih, siapa sih, si Jared Leto tuh siapa? Jadi Joker. Ini istilah Batman bunuh Joker lah ya di film ini. Siapa sih Jared Leto itu? Tim Allen apa namanya? Gue lupa. Yang dia joget-joget sambil nyanyi pakai coat gitu bukan sih? Iya. Dia kayak pakai jas, terus dia pakai jas hujan. Dia udah bawa kapak, terus temen ini kan kayak mabok gitu ya. Terus dia kayak, ya ini kalau misalnya kalian follow account film gitu, ini kayak udah sering banget dilihat. Sering banget dilihatin. Ini scene ikonik banget. Dia ngebunuhnya tuh gila parah banget sih. Itu scene itu yang gara-gara scene itu gue jadi pengen nonton American Psycho gitu. Kata Christian Bale gila banget. Dan orang yang dibunuhnya tuh gak bakal nyangka bakal dibunuh sama si Patrick Bateman itu, soalnya emang kayak, soalnya dia tuh gak kelihatan. Image itu bukan kayak image pembunuh. Image dia tuh kayak apa ya? Image orang kaya gitu deh. Iya, image orang kaya gitu sih. Orang kaya gak begitu. Kayak Bruce Wayne sih sebenarnya, gak bisa dibilang kayak Bruce Wayne, hampir kayak Bruce Wayne. Jangan-jangan Bruce Wayne diambil gara-gara film ini ya? Bisa aja. Tadi kayak Bruce Wayne banget sih di film ini, kayak dia pakai jas gitu. Iya, beda
apa ya, beda alter egonya aja. Ini Bruce Wayne di beda universe di mana Iya. dia jadi psikopat, bukan jadi Batman. Ya pokoknya American Psycho lu kasih rating berapa, Zak? Ini bagus banget. Kalau buat gue sih ini 8 sih, American Psycho. Ya ini juga sekitar 8,5 juga sih. Ini kocak banget, bagus banget. Dan endingnya tuh kayak apa ya, kayak ternyata selama ini gitu. Pokoknya gitu lah. Salah satu endingnya kayak gitu lah, salah satu ending yang kayak ngebuat kita bingung. Tapi akhirnya pada ujungnya juga ngerti. Dan ini gak rekomend buat yang gak suka sama sadis-sadis. Maksudnya ini sadis banget. Bener-bener di IMDb tuh. Intinya merah. Profanity merah. apa namanya? Alcohol, drug, smoking merah. Violence and gore merah. Buset. Merah semua. Severe semua. Bener-bener. Severe semua, iya. Severe semua. Dan ya ini rated R21 plus kali. Padahal kita masih umur 16. Tapi udah nonton. Wah, iya. Ini sadis banget lah. Dan gue amazed banget ini yang ngedirect tuh cewek gitu. Yang ngedirect cewek. Dan bisa ngedirect film sebagus gini. Maksudnya psikopat. Enggak, ini diambil dari buku kayaknya deh, kalau nggak salah. Oh. Kayak dari novel gitu. Tapi ya bagus banget lah, dia ngedirect-nya bagus banget. Jangan-jangan gue cewek bisa ngedirect film psikopat yang lead utamanya cowok gitu kayak. Kristen Bell pokoknya bagus banget lah di sini, bener-bener. Bagus banget. Iya, kayaknya gue setuju sih acting, salah satu actingnya Christian Bale yang paling bagus. Oke. Lanjut nih, Fas, ke nomor 4 lu, Fas. Nomor 4 gue filmnya Wes Anderson lagi, judulnya The Royal Tenenbaums. Gue udah di Harris series pertama kan filmnya Wes Anderson tuh The Grand Budapest Hotel, gue taruh nomor 2. Sekarang nomor 4 The Royal Tenenbaums. Ini film tahun 2001 udah lama banget, tapi kita kayak udah di film ini tuh kayak udah kelihatan banget image Wes Anderson tuh gimana, kayak ciri khasnya dia tuh gimana. Dan ya bagus banget lah, color palette sinematografi itu udah bagus banget dari sini. Jadi ini tuh ceritanya tentang keluarga lagi. Gue kebanyakan filmnya tentang keluarga ya. Nomor 4 sama 5 tentang keluarga. Ya pokoknya tentang keluarga. Nama bapaknya Royal Tenenbaum. Dia tuh istilahnya pengen cerai lah sama istrinya. Nah terus dia punya tiga orang anak. Satu petenis yang jadi Luke Wilson. Yang kedua kayak apa ya dibilangnya ya, gue nggak tahu sih pekerjaannya. Pokoknya dari kecil dia udah bisa kayak ngebuat cek sendiri, bisa ngasilin duit sendiri dari kecil, dari umur 10 gitu. Yang jadi Ben Stiller. Terus yang ketiga dia punya satu lagi anak angkat, dibilangnya anak angkat cewek, namanya yang jadi Gwyneth Paltrow gitu. Dan ya ini kayak typical film Wes Anderson, tapi ini itu gue suka banget, bener-bener kayak top 3 Wes Anderson juga. Soalnya ini kayak tadi sih kayak Little Miss Sunshine ini kayak, tapi ini lebih ditunjukin gimana sih keluarga, tiap karakternya masing-masing tuh bagus banget ditunjukinnya tuh. Kayak misalnya anak pertama kayak yang suka tenis tuh bener-bener satu film tuh dia pakai kayak bandana apa sih, headband yang tenis gitu, dia pakai pakaian tenis mulu sepanjang film gitu. Terus anak yang kedua tuh dia pakai tracksuit Adidas gitu sepanjang film, itu nunjukin karakternya banget kayak gimana. Terus kayak anak yang ketiga tuh anak angkatnya cewek, itu juga kayak nunjukin banget karakter gimana, dia selalu ngerokok gitu, jarinya putus, dia tuh kayak cewek rebel gitu lah dibilangnya. Jarinya putus. Jadi dia kan ini tuh kan ini kan anak angkat ya ceweknya, dan dia tuh dari kecil pengen kayak nyoba kabur dari rumahnya gitu, dia pengen nyari keluarga aslinya, tapi nggak begitu diliatin banyak sih. Terus pokoknya dia insiden jarinya putus gitu. Ya pokoknya ini kayak setiap karakter ditunjukin masing-masing, apalagi bapaknya ini Royal Tenenbaum ini. Nah ini pokoknya cerita waktu kecil. Ya tapi ini kocak banget sih. Ini bukan kayak dalam sadis gitu ya, kayak dipotong jadi putus, itu gak sengaja ceritanya gitu, gara-gara dia kabur dari rumah. Bukan dipotong sama bapaknya, dipotong sama orang gitu, gak sengaja, gara-gara dia pengen kayak motong batang, gara-gara pengen motong batang kayu terus malah kepotong tangan jari itunya, jadi ceweknya itu. Ya pokoknya lanjut. Jadi ini ceritanya pas mereka udah gede, mereka udah punya jalannya masing-masing lah, si ketiga anak ini, dan bapaknya itu juga udah cerai dari ibunya kan. Belum cerai sih, tapi sudah pisah gitu. Suatu hari si mereka anak-anaknya tuh kayak balik gitu ke rumah ibunya ini, dan bapaknya itu juga ikutan balik gitu. Dan bapaknya tuh alasannya tuh kanker gitu, udah mau meninggal gitu kan. Walter. Si Royal Tenenbaum. Iya, kayak Walter. Gitu dah pokoknya. Tapi ini sebenarnya dia bohongan di cerita di film, ternyata dia bohongan. Iya, dia tuh pengen deket sama istrinya lagi, karena diceritain istrinya tuh udah pengen diambil sama cowok lain gitu. Ya Allah, sedih banget. Balik. Sampai pura-pura bohong kanker ya. Tapi iya, soalnya kayak
Royal Tenenbaum ini dia tuh udah tahu gitu istrinya gak bakal mau nerima dia lagi kecuali kayak punya alasan. Dan akhirnya anak-anak itu juga sebenarnya benci banget sama bapaknya, terus jadi kayak anak kedua tuh yang jadi Ben Stiller kayak kan bapaknya bilang kayak aku akan meninggal lagi dalam 6 minggu, terus anaknya cuma kayak oh gitu, kayak oh gitu doang. Kayak oh gitu, terus oh sedih banget ya gitu, udah gitu doang gitu reaksinya. Dan ya pokoknya ada ceritanya lah ini film gimana ujungnya. Dan anak yang pertamanya ini kalau nggak salah si yang Luke Wilson ini pemain tenis, dia tuh jatuh cinta sama adiknya yang cewek itu messed up banget sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Dia jatuh cinta sama adik sendiri, tapi itu adik angkat lah ya, maksudnya bukan Alabama. ya gue baru ngomong gitu. Ya gitulah, tapi ya itu ada angkat walaupun tetap messed up juga sih, tapi itu ada angkat lah, jadi bodo amat. Dan ya ada ceritanya, film ini bagus banget. Oke, ratingnya berapa nih pas? Steps. Gue pengen nonton lah. Ini kalau mau nonton ada di mana nih? Wes Anderson. Dulu ada di Netflix, pas dulu, sampai sekarang udah nggak ada, gue nggak tahu nonton di mana. Gue nonton udah lama juga. Gue harus nonton lagi sih, ini indah banget filmnya. Dari soundtracknya juga perlu banget ada di filmnya. Gue suka banget ya, ini Wes Anderson lah ya. Dia bagus banget kalau merojeksi semuanya gitu. Setnya juga bagus banget. Ya soalnya gue Wes Anderson tuh dia tuh cita-citanya pengen jadi arsitek, cuy. Bayangin dia tuh cita-cita pengen jadi arsitek tapi jadi sutradara dan penulis. Ya jadi gitulah. Jadi bagus semuanya. Dan gue kasih rating The Royal Tenenbaums 8,5 juga. 8,8 kali dari 10. Oke, pasti gue tonton sih. Gue dari dengerin cerita lu tadi soalnya menarik banget sih. Menarik banget. Gue juga awalnya kenapa ya nonton ini? Ya gue lagi maraton Wes Anderson sih waktu itu, udah lama ya. Terus gue nonton ini. Ini top 3 Wes Anderson sih. Ini bagus banget. Endingnya juga bagus banget. Akhirnya semuanya gimana? Sedih juga sih, agak sedih. Tapi karena ini filmnya komedi gitu, jadi kayak nggak diliatin sedihnya banget. Tapi sedih, tetap sedih. Oke. Lanjut. Nomor 4 loh. Nomor 4 gue nih film Indonesia nih. Oke. Judulnya, ini filmnya Ernest lagi, judulnya film Cek Toko Sebelah. Udah nonton belum, Fas? Oke. Belum. Wah, ini lu harus nonton sih. Ini salah satu film Indonesia yang paling seru. Ini tuh ceritanya apa ya? Jadi ceritanya ada keluarga Cokin, keluarga Cina. Nah, kan biasanya kan Cina tuh biasanya kayak punya toko. Nah, si bapaknya ini tuh punya toko, kayak toko buat warung gitu deh. Tapi dia kayak suppliernya gitu. Nah, dia punya 2 anak. Yang satu namanya Erwin, yang satu lagi namanya Yohan. Nah, si Erwin ini kaya, Yohan miskin. Makanya satu sukses, satu begajulan, satu messed up gitu deh ceritanya. Yang satu messed up gara-gara ibunya meninggal, terus dia kayak sedih gitu deh. Nah, terus kayak pas bapaknya tuh pengen pensiun, tapi dia pengen si anaknya Erwin ini yang kaya buat nerusin toko. Tapi Erwin itu tuh kayak di awal tuh dia kayak apa ya? Workaholic yang career fighter gitu deh, yang kayak Hayden dah. Dia lebih kayak mentingin karirnya dia gitu, karena dia udah apa ya? Jadi dia kayak nggak mau diwarisin semacamnya gitu ya? Iya, dia lebih suka sama kerjanya gitu. Soalnya lebih banyak duitnya juga. Nah, iya jelas. Sedangkan Yohan yang apa ya? Yohan yang sebenarnya bisa, dia nggak punya kerjaan apa-apa, nggak dikasih karena bapaknya mungkin lebih percaya sama Erwin buat nerusin toko. Nah, terus pokoknya apa ya? Akhirnya tuh bapaknya itu juga kayak sakit-sakitan gitu deh. Dan Erwin itu kayak jarang main sama bapaknya gitu loh, gara-gara sibuk. Yang ngurusin Yohan, tapi bapaknya tuh lebih prefer ke Erwin, gara-gara Erwin lebih sukses. Kayak bapaknya tuh ngomong, kamu ngurusin hidup diri kamu sendiri aja belum bener, gimana papa bisa percayain toko ke kamu. Wah, itu deep banget sih. Iya sih, masuk akal sih sebenarnya ceritanya. Maksudnya bapaknya masuk akal sih itu. Soalnya kan anak yang itu si Erwin itu kan kayak lebih udah punya itu sendiri, iya, udah percaya. Udah punya pekerjaan, udah bisa ngurus. Gue juga jadi bapaknya sendiri. Kayak ya lebih percaya sama si inilah si Erwin, soal kayak ya lanjut dulu deh. Nah, pokoknya akhirnya tuh kayak ada kejadian lah. Itu akhirnya tuh Erwin nyobain dulu tuh, gara-gara dia gak enak sama bapaknya, dia nyobain megang tokonya selama sebulan. Nah, akhirnya setelah selama sebulan itu dia akhirnya bilang juga tuh ke bapaknya, Pak, aku lebih milih
buat nerusin karir aku aja Pak. Ya kali aku kayak nerusin di Singapura gitu, aku udah dipilih jadi ini. Nah terus bapaknya sedih, akhirnya dia kayak terpaksa karena dia udah nggak bisa, dia udah nggak bisa ngelanjutin tokonya lagi, dia ngejual itu tokonya ke apa ya? Pokoknya ada yang mau beli tokonya, dia orang kayak gitu. Nah yang beli toko tokonya ini tuh punya apa ya? Punya selingkuhan. Nah terus akhirnya gara-gara pas tokonya dijual tuh bapaknya kayak pingsan gitu deh, blackout, kayak ngedrop gitu gara-gara lemes, stres segala macam. Akhirnya Johan sama Erwin yang biasa ngakur jadi akur gara-gara mau ngeblackmail si yang ngebeli tanah tokonya itu, di blackmail kayak moto siapa yang beli sama naro Jablay sampingnya di foto nih. terus terus di apa ya, kayak diancem kalau nggak dikasih ke istrinya gitu segala macam lah. Terus akhirnya berhasil kan ya. Nah akhirnya dia kayak balik lagi ke rumah sakit tempat bapaknya dirawat kan, bapaknya dirawat ceritanya. Terus Johan tuh kayak ngasih tahu ke Erwin kenapa dia kayak gini selama ini, kayak iri gitu selama ini pengennya bisa nerusin toko yang punya bapaknya, karena kata Johan itu satu-satunya kenangan yang bisa dia pegang dari mamanya, karena dia tuh sayang banget sama mamanya. Nah terus akhirnya bapaknya ngedenger deh ternyata. Pokoknya apa ya? Pokoknya kocak aja. Banyak hal-hal konyol kayak soalnya pokoknya ada sini main judi nih, pas judi di rumah. Iya. Belakangnya foto Yesus. Iya, terus doa dulu anjing. Tuhan Yesus. Maafkanlah kegiatan yang akan kami lakukan ini. Ernest tuh salah satu penulis yang sangat cerdas, Ego. Dia tuh udah kelihatan banget gitu. Dia tuh kalau nulis film, masukin komedi sama dramanya tuh pas banget sih kalau Ernest, kalau gue bilang ya. Iya. Gue nonton film Ernest udah lumayan juga sih, kayak Hangout tuh dia yang nulis bukan sih? Maksudnya dia sutradara. Hangout Raditya Dika. Hangout Raditya Dika ya? Apa sih filmnya? Gue lupa namanya. Oh itu Susah Sinyal. Iya Susah Sinyal. Iya Susah Sinyal itu kayak masuk juga gak sih? Hilarious but serious. Iya itu masuk juga. Itu masuk. Itu gue suka sih, itu kocak banget. Kocak sama dramanya itu dapat banget. Dramanya sedih sih. Susah Sinyal, tapi itu relate banget. Ya kayak itu doang deh. Ernest yang gue tonton itu. Sama filmnya sama Kevin Anggara tuh yang mana sih yang ngenes ya? Yang ngenes itu ya. Nah ya itu. Kedua itu Susah Sinyal sama ngenes itu. Ya itu juga dua hilarious but serious juga sih itu film. Makanya semuanya film Ernest kayak hilarious but serious semua deh. Film Ernest kayak Imperfect, Cek ke Toko Sebelah, Susah Sinyal. Iya ya. Tapi pokoknya Cek ke Toko Sebelah menurut gue yang paling sedih sih. Yang paling sedih. Ya gue harus nonton. Wajib sih. Ada di Netflix kok ini. Oh terus ada seriesnya juga sekarang, kocak banget. Kayak rating gue buat film ini sih 8 juga sih. 8 sama, masih 8. Nice. Oke, gue mesti nonton nih. Oke, lanjut nomor berapa? Nomor 3 ya gue ya? Iya. Oke, nomor 3 gue. Ini udah masuk nomor 3, ini udah termasuk 3 film ini termasuk top 20 gue. Lanjut nomor 3 gue judulnya Punch Drunk Love. Ini film yang gue admire banget. Gue nonton ini 3 kali sekarang, saking gue sukanya. Jujur aja pas nonton pertama gue nggak begitu fascinated banget. Soalnya gue nonton waktu SMP, gue nonton kayak gitu doang ceritanya. Tapi setelah SMA gue nonton kedua kali kayak oh my god, ini ternyata filmnya lebih deep gitu sebenarnya. Jadi itu ceritanya tentang Barry Egan jadi Adam Sandler. Barry Egan-nya itu dia tuh kerja di pokoknya dia punya suatu tempat gitu lah, tapi dia nggak begitu punya banyak duitnya. Dia itu kayak pembisnis gitu tapi kayak kecil-kecilan banget. Suatu hari dia ketemu cewek gitu, bukan ketemu sih, kayak dia dikenalin sama kakaknya gitu, cewek yang suka sama dia gitu, suka sama si Barry Egan-nya ini. Dan pas gue start 2 kali itu gue baru nyadar film ini tuh cerita itu bukan tentang Barry Egan-nya doang, tapi tentang ceweknya. Jadi mereka tuh saling suka, tapi mereka tuh kayak pemalu dua-dua gitu, ngerti gak sih? Kayak lu tau gak sih kayak tipe-tipe gimana, kayak mereka tuh kayak anak kecil banget, kayak kita suka nih sama cewek ini atau cewek ini suka sama cowok ini, tapi kayak
gak mau ngomong gitu, kayak malu-malu, kayak tiap kali habis ngomong tuh langsung kayak gitu, ngerti gak sih? Itu bener-bener literally diliatin di filmnya kayak gitu, si Barry Egan kayak gitu. Terus suatu hari saking kesepiannya ini, dia tuh introvert juga si Barry Egan ini, dan nelpon suatu phone sex gitu, tapi ini dia not in a weird way lah ya, dia tuh sebenarnya nggak mau kayak phone sex gitu, dia cuma pengen butuh cewek doang karena dia tuh bener-bener kesepian gitu. Akhirnya dia nelpon, tiba-tiba dimintain kartu kreditnya, dimintain jaminan sosialnya, dimintain apa kartu apa kode pos gitu-gitu, dimintain alamatnya gitu-gitu semua. Dia mulai curiga, tapi kayak dia ya udah kasih aja lah gitu, mungkin untuk apa kartu kredit gitu kan. Ternyata ya gitu, dia ternyata ditipu gitu kan, ditipu. Wow. Terus ya pokoknya ini banyak cerita, tapi ujung-ujungnya juga masuk akal. Dia ditipu sampai akhirnya pokoknya dia kan setelah bener-bener itu kan cerita dia phone sex itu sebelum dia ketemu cewek ini kan, sebelum dia ketemu cewek yang dia suka ini. Nah terus setelah dia selama dating lah, cerita dating sama cewek ini tuh kayak dia tuh udah nggak mau phone sex lagi dong, jelaskan kayak dia tuh nggak mau nelpon lagi. Setiap phone sex itu nelpon dia ditutup terus sampai akhirnya tuh marah-marah gitu dianya, si yang punya phone sex ini kayak supervisornya tuh gitu marah-marah. Terus dia nge-send kayak 3 orang untuk ngegebukin si Barry Egan ini, dan dia digebukin beneran sampai kayak dia lari-lari panik-panik gitu. Ada sampai satu saat dia sama ceweknya lagi jalan, lagi naik mobil, ditabrak sama si ininya nih, sama 3 orang ini, sama yang ngegebukin dia ditabrak. Ternyata Barry Egan-nya gila cuy, dia mukulin semua 3-3 itu ternyata dengan gampang gitu. Dan ya itu inti ceritanya, bahwa dia juga ngomong di akhir bahwa cinta tuh menyelamatkan semuanya gitu. Iya, dia kesel lah ceweknya ditabrak gitu pakai mobil berdarah palanya, dan akhirnya tiba-tiba dia langsung kuat, dia ngebukin semua orangnya langsung kayak jagoan gitu lah, lihatnya kayak Superman gitu tiba-tiba. Dan ya bagus banget lah. Di sini Adam Sandler, gue gak nyangka dia bisa kayak gini. Dia ternyata bukan sebatas orang, ini komedi sih, tapi bukan kayak komedi di mana dia kayak acting konyol gitu kayak biasanya. Itu kayak gimana ya dibilangnya ya, kayak introvert tapi tetap bagus gitu ya, kayak Uncut Gems misalnya. Dia tuh kayak pas mau ngelakukan Uncut Gems tuh bayangin kayak gini. Oke, gue Adam Sandler dalam pikirannya pasti kayak masuk Uncut Gems. Dia baca skripnya kayak oke, gue abis itu nonton Punch Drunk Love, dia kayak pengen ngelakuin sama actingnya kayak Punch Drunk Love, tapi ini di opposite gitu. Jadi karakter Barry Egan ini kan lu udah nonton Uncut Gems ya, Zak? Kayak itu bener kebalikannya dari si Howard Ratner gini. Tapi somehow kayak mereka tuh berdua punya kayak kepribadian yang sama gitu dibilangnya. Tapi beda sih sebenarnya apa ya dibilangnya. Pokoknya setelah gue nonton itu, mereka tuh sebenarnya punya suatu kesamaan gitu. Walaupun yang satu kayak, kan kalau Howie Ratner kan kayak dia tuh jago ngomong gitu kan, kayak extrovert banget tadi bilangnya, bisa kayak nipu-nipu gitu. Nah kebalikannya kalau si Barry Egan itu kayak introvert gitu, pemalu, tapi punya kayak rasa cinta yang kuat lah sama ceweknya ini. Ini juga salah satu kayak Little Miss Sunshine, di mana endingnya tuh emotionally impact gue setelah gue nonton kedua kalinya. Tadi gue juga nonton ketiga kalinya dan gue tetap suka banget. Ini sutradaranya Paul Thomas Anderson, dia bagus banget. Ini kayak sinematografi juga bagus banget, walaupun ini kayak down to earth gitu, sinematografi tetap bagus. Walaupun kayak apa ya, ini filmnya kalau bisa dibilang kayak sebenarnya ini film masuk akal, tapi kayak beda universe gitu, kayak dari dunia kita deh. Kayak tiba-tiba ada di opening film tuh kayak ada mobil tiba-tiba kayak muter balik gitu aja, kayak tabrakan tapi sama gak ada mobil, kayak bener-bener bayangin lu mobil nih jalanan kosong tiba-tiba mental gitu. Itu gue nggak tahu, kayak nggak dilihat lagi di filmnya ada apa lagi, kayak tiba-tiba aneh aja. Itu kayak cuma buat nunjukin aja deh, kayak sebenarnya tuh itu mereka tuh tinggal di dunia apa nggak tahu, tapi tetap kayak ceritanya kayak kisah nyata gitu sih. Oke, bagus banget lah kalau yang kalian cowok-cowok kesepian atau cewek-cewek kesepian, nonton Punch Drunk Club deh. Kayak relate banget kayaknya. Oke, dan gue kasih rating film ini 9 dari 10. Wih, udah mulai bagus sih. Udah mulai bagus. Oke, lanjut Zak. Lanjut nih ke nomor 3 gue. Nomor 3 gue ini film judulnya Instant Family. Tahu nggak Pas? Oke, gue belum pernah denger loh. Nah ini tuh filmnya siapa? Mark Wahlberg. Sama aktornya tuh ada salah satu aktor yang aktornya juga di salah satu film ini jadi Dora yang live action. Kocak banget ya.
Gue nggak tahu Dora yang live action, gue belum pernah nonton. Gue gak pernah nonton dan gak tertarik juga. Gak tertarik juga. Soalnya kenapa ya? Setelah gue nonton The Lion King yang live action tuh kayak gue nggak mau nonton lagi kayak series-series yang kayak kartun dijadiin live action gitu. Gue udah nggak mau nonton lagi. Soalnya The Lion King tuh buruk banget yang live action tuh kayak bener-bener cuma kayak kopian, bener-bener copy paste dari yang kartun cuma tapi dibeli kayak jadi animasi yang bagus gitu. Sih. Udah sama persis ceritanya. Dora dari kartunnya aja udah ini anjir. Dora dari kartunnya. Dari kartun aja udah cringe gitu. Gimana nonton yang asli. Dari filmnya ya. Oke lanjut dulu. Ini tuh filmnya tentang adopsi anak. Jadi kayak deep banget sih. Okay. Nah, jadi ini keluarganya si Mark Wahlberg ini tuh dia lebih prefer nge-adopt anak daripada punya bayi sendiri. Nah, jadi kayak mereka tuh kan sebelum nge-adopt anak tuh ikut kayak parenting class dulu kan ya. Tes-tes segala macam. Nah, terus kayak di ini tuh kayak nyari mana anak yang match sama dia. Nah, jadi nge-adopt-nya anaknya ini bukan yang kayak baru lahir langsung diambil gitu. Nah, nyari yang ada itunya. Iya, nah biasanya itu kan kayak nge-adopt-nya juga kayak anak-anak yang masih kecil tuh yang masih kayak balita atau enggak udah misalnya baru SD lah atau enggak TK lah. Nah, iya. Si Mark Wahlberg ini tuh dia kayak pas di event sama buat apa ya, nyari match gitu kayak sama anak-anak kecil yang mau diadopsinya. Dia kayak ketemu sama yang udah teenager tapi, nah terus dia kayak merah, aduh. Kayaknya kita nggak adopt teenager aja kayaknya ya. Nah, dari nge-adopt teenager itu kan berarti teenager itu udah kayak kita udah punya sifat sendiri, udah punya pemikiran sendiri, udah punya kemauan sendiri, kayak udah nggak bisa diatur dari se-pure itu deh pokoknya. Nah, akhirnya si keluarganya Mark Wahlberg ini, gue lupa lagi nama siapa, dia kayak mutusinnya nge-adopt teenager itu. Nah, itu kayak berat banget deh pokoknya dari situ. Kayak dari teenager. Iya anjing, nge-adopt teenager bangsat. Umurnya 15. Itu udah tua banget. Udah tua banget. Hampir seumur kita ya. Nah, ternyata si teenager ini punya adik juga 2, namanya Juan sama Rita. Oh ya, yang teenager tadi namanya Lizzie. Nah, jadi kayak dia akhirnya nge-adopt 3 anak, bukan 1 doang. Set. Itu buat apa? Ya katanya kan. Oh, jadi gara-gara itu adiknya mereka gitu, jadi kayak harus diadop semua. Iya, kayak nggak boleh ngambil 1 doang, harus 1 keluarga diambil. Nah, tapi pokoknya setelah diadopsi kayak mereka kan kayak ini kayak apa title itu bener-bener literally banget ya, instant family. Instant family, iya bener instan. Bener-bener instan. Nah, ternyata apa ya? Orang tua mereka tuh bukan kayak yang orang tuanya si Lizzie, Juan sama Lita itu bukan mati atau apa. Nah, orang tuanya Lizzie ini tuh kayak drug addict yang harus direhab, yang di penjara bertahun-tahun nggak bisa deh pokoknya. Nah, akhirnya tuh masuk ke apa ya, kayak foster lah kalau nggak salah, foster group itu, jadi bisa diadopsi segala macam. Nah, tapi si Lizzie-nya itu kayak dia belum bisa move on gitu dari ibunya. Makanya sedih gak sih lo, kayak lo udah ngadopsi anak, tapi anak yang lo adopsi gara-gara udah gede, udah 15 tahun, dia punya apa ya, dia lebih sayang sama ibu yang diadopsinya gitu sendiri. Ibu sendirinya gitu. Nah, terus kayak selama banyak kasusnya di film yang kayak gitu, banyak banget kasusnya di film kayak gitu. Selama dia ngadopsi ini kan kayak udah berapa bulan nih. Nah, terus ternyata dia tuh boleh ini kayak ngunjungin ibunya gitu. Ibu aslinya kayak reunite sebulan sekali kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya kayak reunite sama ibu yang aslinya tuh kayak emang bagian dari program itu. Nah, akhirnya kayak di court, di pengadilannya kayak ini apa ya, Lizzie-nya kayak disuruh milih lebih mau tinggal sama orang tua yang ngadopsinya apa sama ibu aslinya, kayak gitu deh. Nah, terus Lizzie-nya kayak jelas lah dia masih lebih pengen sama ibu aslinya walaupun ibunya kayak gitu. Sedih dah pokoknya pas kayak orang tua yang ngadopsi udah kayak put a lot buat si Lizzie-nya itu. Prinsipnya sih kayak gitu. Nah, tapi pas di pengadilan, pas Lizzie-nya udah milih sama ibu aslinya, dan besoknya dia harus pulang sama ibu aslinya sendiri, ibu aslinya sendiri tuh malah kabur. Iya. Nah, terus akhirnya ya kayak
Ya, ngomong-ngomong segala macam akhirnya nyatu deh Lizzie sama keluarganya Mark Wahlberg kayak berhasil gitu ending. Gemes deh pokoknya kayak ada anak kecilnya juga kayak lucu deh. Oke. Gue nonton deh. Gue nonton cek Nontonnya. toko sebelah dulu baru nonton itu. Ah iya cek Baru toko sebelah lebih sedih sih to be honest. Oke. Oke, rating gue buat film Rating. ini 8 8 berapa ya? Oh. 8 aja 8,2 deh kayaknya. Oke. Soalnya ceritanya Oke. unik sih tentang adopsi anak kayak terus anaknya udah gede gitu kayak sedih juga sih. Iya itu unik sih. Unik. Oke, lanjut ke nomor 2 ya berarti. Oke, nomor 2 gue filmnya Martin Scorsese. Kalian tahu bakal film bagus judulnya The King of Comedy. Lu nonton belum, Zak? Baru 30 menit pertama tadi gue nonton di bajakan terus gue kesel Oke. tiap nge-pause langsung Oke. ke Jadi page. The King of Comedy itu ceritanya tentang komedian namanya Rupert Pupkin. Iya, Rupert Pupkin. Rupert Pupkin. Dia tuh sebenarnya dia bukan komedian sih, dia pengen jadi komedian tapi dia kayak nggak bisa gitu karena susah banget. Susah kayak sebenarnya dia tuh orangnya penuh bisa apa pas di akhir film tuh diceritain dia tuh suka ngehayal juga. Pokoknya ini kalau kalian suka Joker yang 2019 kalian pasti suka sama ini soalnya ini kayak bener-bener terinspirasi dari King of Comedy juga sama Taxi Driver dan King of Comedy. Dia pengen jadi stand up comedian tapi dia nggak bisa gitu dan sampai di awal film tuh dia kan masuk ke mobilnya itu kan mobilnya siapa sih komedian terkenal gitu paling terkenal di kotanya itu namanya Jerry Langford. Jerry Langford. Nah, dia tuh kayak dia tuh masuk ke mobilnya itu secara paksa terus dia kayak ngobrol-ngobrol gitu dia pengen masuk ke show-nya gitu-gitu dia minta nomor teleponnya lah gitu-gitu lah dan diajak makan malam gitu ceritanya tapi pada akhirnya ternyata si Jerry Langford itu tuh kayak nggak pernah ngabarin dia apa-apa lagi gitu sampai dia tuh sampai hampir tiap hari itu si Rupert Pupkin itu ke kantornya Jerry Langford nungguin aja di depan gitu nungguin si Jerry Langford padahal Jerry Langford nggak bakal datang lah ngapain dia datang ngurusin orang stranger gitu tiba-tiba pengen minta jadi komedian gitu kan. Pada akhirnya dia buat rencana untuk nyulik si Jerry Langford tadi diculik dan dia masuk ke acaranya sendiri gitu dan berhasil dan ini itu gue suka banget. Setelah gue film ini ternyata emang bagus banget lah ini filmnya Martin Scorsese paling underrated kalau gue bilang soalnya kayak jarang banget orang ngomongin film gue ini. juga baru tahu tadi Soalnya kenapa pas lu underrated bilang kemarin padahal ini bagus ini bagus banget dan Scorsese itu nggak pernah ngedirect film komedi gitu jarang banget walaupun time drama lebih komedi drama sih dan ya ini karakter study juga tentang Rupert Pupkin gitu terus kayak ini sedih banget ada kayak ini sorry spoiler jadi kayak dia tuh pas di rumahnya tuh suka kayak mungkin dia suka nge-record diri sendiri lagi stand up comedy kan buat resumenya dikasih ke anak buahnya si Jerry asistennya Jerry Langford ini kan pas dia lagi resume gitu ibunya selalu teriak kayak jangan berisik-berisik dong gitu terus kayak Rupert Pupkin kayak iya bu gitu kayak Joker lah ya dibilangnya hampir sama nah kayak gitu tapi ibunya tuh nggak pernah diliatin kenapa nih gue bilang kayak cuma teriak-teriak doang ibunya dari ruang sebelah gitu dari kamarnya terus pas dia mulai stand up comedy dia di film dia pas lagi cerita-cerita dia baru bilang ibunya tuh udah meninggal jadi selama ini dia tuh halusinasi gitu dia punya ibu yang dark sekali gila sorry spoiler itu ini sumpah ini dark comedy ini hilarious but serious ini bukan ini hilarious but dark ini namanya film dark comedy itu ini dark comedy banget dan stand up yang buat gue suka tuh pas dia stand up comedy pas di akhir tuh dia bener-bener nyeritain seumur hidupnya dia dibully tapi dia kayak ceritain tentang dengan cara yang lucu gitu soalnya dia kali stand up gitu tapi dia cerita hidupnya dia dibully waktu kecil bapaknya dia suka muntah-muntah terus karena bagi dia katanya muntah tuh kirain tanda kedewasaan gitu jadi dia muntah tiap hari bangsat ya gitu lah karena Rupert Pupkin tuh salah satu karakter yang bagus juga yang pernah Scorsese buat gitu gue suka banget Robert De Niro actingnya bagus banget di sini pokoknya gue waktu itu nontonnya tuh kayak di Apple TV gue nontonnya kayak trio gitu Taxi Driver Raging Bull sama si King of Comedy ini kayak trio De Niro pas awal-awal ini lah ya awal-awal kerja sama Scorsese gitu dan tiga-tiganya itu karakter yang beda banget hampir sama sih sebenarnya Taxi Driver sama King of Comedy itu kayak kalau Raging Bull kan kisah nyata gitu ya kan kalau Taxi Driver sama King of Comedy itu kayak sama-sama dua orang yang obsessed gitu lah kayak kalau Taxi Driver dia seorang supir taksi kayak obsessed sama cewek ini dan dia pengen ngelakuin
suatu cara. Dia tuh kayak kalau di Taxi Driver kayak vigilante lah ya, dibilang kayak vigilante gitu dibilangnya. Dan kalau di King of Comedy itu dia obsesnya pengen jadi stand up comedian gitu, pengen jadi kayak Jerry Langford. Dan ini kocaknya tuh bener-bener kayak Joker tuh, film Joker kok dilihat tuh Taxi Driver sama si King of Comedy kok disatuin tuh, kok digabung, di fusion tuh bener-bener jadi Joker gitu. Kayak apa, King of Comedy sama Taxi Driver nikah punya anak kayak ini Joker gitu. Dan ada De Niro-nya juga gitu anehnya. Kayak De Niro-nya tuh setelah jadi komedian jadi Murray Franklin gitu, dan masuk akal banget ternyata. Mirip-mirip banget lah dari kayak apa ya? Kalau kalian nonton Joker tuh ngeliat, lu tau kan Zak, kayak dia tuh masuk stage-nya gitu, pas Joker masuk ke stage talk show-nya itu hampir sama banget sama King of Comedy. Ceritanya apa pas dia stand up gitu hampir sama. Pokoknya gitulah. Dan akhirnya terus ada kayak beat di stand up dia tuh, dia ngomong kayak, "Tau nggak cara gue masuk ke sini gimana? Gue tuh harus nyulik Jerry Langford, gue paksa dia biar gue bisa masukin ke acara ini gitu." Pokoknya gitu-gitulah. Dan orang audience tuh pada kayak nanggap itu dia bercanda, padahal dia beneran gitu. Itu dark banget sih, kayak itu jokes dark, padahal dia itu literally gitu, dia bener-bener nyuri si Jerry Langford ini, nyulik. Tapi pas dia dicabut gitu dong. Apa? Jarinya kayak diapain? Cabut atau gimana? Dipotong? Enggak diapa-apain, kayak dia dicuri aja sih, diculik gitu sih Jerry Langford-nya. Terus dia nelpon kayak perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak manajer stand up ini, acaranya si Jerry Langford ini bilang, gue nyulik si Jerry Langford ini. Iya. Kalian harus masukin ya, pokoknya pemerasan gitulah. Ya gitulah, ini komedi tapi dark komedi banget, tapi nggak sadis kok, ini filmnya nggak sadis sama sekali, cuma kayak bener-bener dark aja gitu, cerita tentang Rupert Pupkin ya hampir kayak Joker lah. Kalau kalian suka Joker pasti kalian suka banget sama film ini, dan durasinya nggak begitu lama, pacingnya bagus banget. Ya gitulah, pokoknya nonton aja sih Zak. Nonton fullnya di King of Comedy. Ini film nggak begitu lama kok, dan iya lucu gitu, lucu sedih gitu ternyata. Pas di ending itu, pas di stand up tuh kayak kita ternyata merasa kasihan juga sama Rupert Pupkin, padahal walaupun dia jahat gitu, dia nyulik Jerry Langford, tapi sebenarnya dia tuh hidupnya kasihan ya, kayak Arthur Fleck gitulah, sama. Oke, dan gue kasih rating film ini 9 juga dari 10. Dan ini gila banget sih, King of Comedy, underrated parah. Dan ini wajib ditonton. Kalau kalian menonton secara legal bisa di Apple TV, bisa disewa, cuma 20 ribuan kok. Gitu. Oke, lanjut nomor 2 aja. Nomor 2 gue sama kayak nomor 1 lo nih, apa mau dibahas barengnya ntar? Ayo udah bareng aja. Oke, kalau gitu langsung ke nomor 1 gue kali ya. Oke, honorable mention dulu ya? Oke, honorable mention. Gue banyak nih kayaknya anjing. Gue American Psycho masuk. Itu without a doubt masuk. American Psycho, terus Marriage Story, tapi kayak kita udah bahas di episode sama Giona kan kemarin, tapi kayak ya jadi ya nggak usah lah. Jadi gue masukin honorable mentionnya Marriage Story. Terus Mid-90s, filmnya Jonah Hill, gue udah bahas di episode 2 sama Iqbal. Itu film komedi baru juga, film A24 tentang skateboarder, skating gitu, skate culture gitu. Dan many more lah ya, dibilang masih banyak lagi Hilarious Good Series, tapi yang bisa kepikiran dalam diri gue itu aja. Kalau dari gue sih ada film ini sih, judulnya The Switch. Oke. Tahu gue belum pernah dengar lagi. Ini filmnya siapa? Filmnya Jennifer Lawrence. Kocak dah pokoknya, kayak ngebajak. Lu tau gak sih kayak yang hamil tapi nggak pakai ini, yang pakai bank sperm. Iya. Nah jadi kayak ceritanya tuh kayak Ted. Lu nonton Ted belum sih? Ted 2 belum ya? Oh belum. Oh, Ted 2 tuh komedi full ya. Kalau komedi drama aku masukin Ted. Itu kocak banget sih. Oke, lanjut. Apa ya? Ini cerita tuh si Jennifer Lawrence kayak punya bestie kayak BFF gitu. Pokoknya sahabatan dah. Tapi udah tua, udah 7 tahun lebih, kayak 13 tahun kalau. Iya, 13 tahun. Buset. Nah, terus kayak tapi sahabat cowoknya kayak jelas lah suka kan. Kayaknya suka. Nah, terus pas tahu siapa sahabatnya nih, si Jennifer Lawrence ini, kalau nggak salah namanya siapa ya? Gue lupa deh, pokoknya pakai si Jennifer Lawrence lah. Nah, Jennifer Lawrence itu kayak mutusin buat hamil tapi pakai bank sperm gitu namanya. Terus nama donornya itu Roland. Nah, terus pas kayak dia mau disuntikin gitu spermnya, bukan dimasukin segala macam lah, nggak ngerti gue. Dia kayak ngadain party gitu kan. Nah, si cowoknya diundang.
Nah, pas udah gitu kan cowoknya kayak bete gitu, dia mabok. Maboknya mabok parah. Terus dia ke toilet. Nah, toilet dia nemuin ini pas apa tabung ininya punya donornya gitu loh. Terus nggak sengaja sama dia ditumpahin. Bego ya. Kayak Ted anjing, kayak Ted sumpah. Bego banget, ditumpahin, kocak banget. Ditumpahin terus ditukar. Tapi dia nggak sadar. Nah terus kayak habis itu Apa bedanya emang? Hah? Sama-sama sperma juga kan tapi. Beda kan Sama-sama dari siapanya beda. Iya sih. Tapi kayak nggak nyadar lah ya, dibilang kayak pasti nggak nyadar lah sih karakter Jennifer ini, Jennifer. Iya gak ada yang nyadar sumpah. Nah apa ya, pokoknya pas hamil, pas sudah punya anak, si Jennifer Lawrence itu kayak mutusin buat dia pindah ke Minnesota kalau salah, aku lupa deh. Pokoknya pindah, bukan di New York lagi. Terus setelah 7 tahun dia balik ke New York. Apa ya? Okay. Nah, terus kan ketemu sama anaknya tuh, jadi anaknya udah 5 tahun apa 6 ya kalau nggak salah. 6 tahun. Nah, dia ngeliat anaknya kok mirip gua. Sifatnya juga sama, kayak ada sifat yang bisa satu-satunya. Gitu ya anjing ya, bisa gitu. Sifat satu-satunya yang dia punya itu kayak anak gua. Terus dia kayak baru sadar gitu pas dia pulang dari partinya yang 6 tahun lalu itu, dia kayak cerita gitu sama temennya, tapi dia juga belum sadar gitu ceritanya apa. Nah terus gitu deh akhirnya. Terus akhirnya confess itu ke bestie-nya, kayak sedih dah, friendzone 13 tahun pas. Oke, lanjut. Okay. Ada lagi nggak honorable mention? Nggak ada sih. Ya paling itu aja sih, Marriage Story, La La Land gitu. Tapi itu udah gue La bahas. La Land komedi. La La Land ada sprinkle itu kayak komedi, drama, musical, romance itu banyak lah. Pokoknya itu wajib lah. La La Land itu bayangin aja kalau kalian di post bisikan bioskop tuh, gue itu nomor 2 dalam dekade 2010 nomor 2 atau itu mantep banget. Gue baru nonton Zack di catch play itu ada. Ada di catch play ada. Ada, gue tuh sama itu tuh kayak rewatch setiap minggu tuh di catch play gitu. Gue tuh dari La La Land nih, gue kayak tiap 2 minggu tuh, tiap seminggu tuh gue wajib nonton kalau lagi bad mood, lagi sedih gitu tuh gue nonton mulu, gak tau kenapa. Sumpah, walaupun tambah sedih tapi kayak ada sesuatu yang hilang gitu, kayak bad mood lu hilang gitu setelah nonton ini. Stress relief gitu. Movies ya. Stress relief movies gitu, comfort movies lah dibilang, comfort movies juga. Comfort movies soalnya indah banget. Kayak malam-malam gitu nontonnya. Gue mungkin nonton lagi kali abis ini, nggak tahu, kayak malam-malam nontonnya nge-please mata banget. Lo cuci mata banget nonton cinematic experience-nya sangat bagus. Oke, lanjut nomor 1. Nomor 1 lu deh. Oke, nomor 1 gue. Gue bareng-bareng. Iya. Nomor 1 gue judulnya film Scent of a Woman. Tahu nggak pas? Udah nonton belum? Tahu tapi belum nonton. Wah, lu wajib sih. Wajib. Lu pasti suka sih film ini. Ini filmnya Al Pacino. Iya. Gue tahu karena Al Pacino menang Best Actor di Oscar tuh film ini gitu. Oh, film ini? Bukan Godfather. Iya, bukan Godfather. Bukan Scarface. Sumpah, bukan Godfather, bukan Scarface, bukan Godfather, pertama kali ini loh Son of a Woman. Makanya gue pengen nonton. Tapi emang sih actingnya Al Pacino di sini keren banget sih. Soalnya di sini tuh dia jadi apa ya? Jadi kakek-kakek, bukan kakek-kakek sih, kayak pensiunan tentara yang buta. Jadi di sini Al Pacino-nya buta. Nah, pokoknya jadi cerita dari awal itu ada apa ya? College student namanya Charlie. Nah, si Charlie ini tuh kayak dia umurnya 17, dia belum kuliah, kayak masuk ke prep school dulu gitu lah. Prep school yang kayak mahal, tapi dia dapat beasiswa. Nah, ada dia jauh dari rumah juga, dia kayak butuh uang kan, nyari kerja ke suatu rumah. Nah, terus kerjaan itu disuruh apa ya? Kayak nge-babysit-in Al Pacino itu, kayak ngejagain gitu, ngurusin segala macam, kan dia buta kan. Nah, pas hari pertamanya kerja, sebelumnya itu dia kayak kena masalah dulu nih, siapa sih Charlie-nya. Kayak dia jadi saksi ngeliat temen-temennya ngeprank mobil kepala sekolahnya gitu, kayak di atasnya tuh ada balon, terus diisiin apa gitu, terus ntar dijatuhin ke mobil kepala sekolahnya. Nah, pokoknya setelah kena masalah itu, kayak Charlie sebagai saksi kayak dipanggil gitu. Nah, tapi Charlie-nya kayak nggak mau cepu kan, dia kayak punya prinsip itu, dia nggak mau cepu. Tapi kepala sekolahnya itu kayak ngasih pilihan,
lu mau ngasih tahu atau lu nggak jadi ke Harvard? Anjing ya? Anjing. Anjing. Set. Gue Nggak jadi mah nggak cepuin nggak anjing nggak bodo amat. nggak jadi ke Tahu sih Harvard. tergantung berapa deketnya sama temennya. Maksudnya nggak deket-deket juga. Oh ya udah cepuin sih gue gas anjing bodo amat. Nah, Ke Harvard cuy. ini tuh pokoknya Charlie tuh pokoknya nggak mau cepu sampai akhir. Terus akhirnya kayak disuruh pikirin lagi seminggu sebelum kayak apa ya, courtnya lah, pengadilan sekolahnya gitulah ceritanya. Anjing ya, sekolahnya serius banget pas. Nah, terus kayak akhirnya dia mikir-mikir sambil kayak di hari pertama kerjanya dia ngurusin si Al Pacino ini, siapa? Frank Slade. Iya, Frank Slade. Nah, hari pertamanya kerja yang harusnya dia ngurusnya cuma di rumah itu doang. Tiba-tiba Frank Slade-nya ngajak ke New York kan. Liburan seminggu, kocak banget ya. Liburan seminggu. Orang kaya gitu ceritanya atau gimana? Nah, dia kayak nabung gitu, nabung kayak dia tuh sebenarnya si pokoknya karakter Al Pacino itu dia udah lumayan tua dan dia kayak udah stres hidup, dia pengen dia ke New York itu kayak for his last days gitu lah. Dia pengen bunuh diri di sana. Tapi iya, pokoknya dia hopeless banget kayak lonely, kesepian, udah bosan hidup, udah capek hidup. Sedih banget sebenarnya. Nah, selama di New York ini kayak dia sama Charlie kayak bonding lah segala macam. Soalnya Charlie juga sebenarnya awalnya kaget juga. Nah, terus yang apa nih pokoknya kayak Charlie juga diajarin banyak hal gitu sama Al Pacino kayak yang tadi pas yang gue pasti sorry. Itu juga kaget banget sih gue. Nah, kayak salah satu dreamnya Al Pacino tuh kayak dia pengen nyobain Ferrari. Nah, dia nyobain Ferrari tapi pas udah buta kan ya. Anjir. Itu dia nyetir Ferrari ngebut buta. Belok lah. Keren sih. Nah, si karakter kakeknya itu cabul. Ya kocaknya tuh di sini sih. Dulu cabul banget pas kocaknya. Terus ya apa ya? Ikoniknya lagi tuh yang apa tiap Al Pacino tuh ngomong wah, itu kalau nonton itu pasti kocak sih tiap dia ngomong wah. Nah, akhirnya kayak pas hari terakhirnya di New York itu kayak Charlie-nya tuh kayak dijanjin udah boleh pulang, kayak dia udah bayar nih segala macam tuh, suruh kayak ambil duitnya di dompet lah, uang tiket lu buat balik ke tempat sana kayak udah disiapin juga, kayak dia udah nabung segala macam, udah diperhitungin. Nah, akhirnya dia pas masuk kayak gitu, Charlie-nya balik lagi, dia kayak megang pistol, udah mau siap-siap bunuh diri, kayak pakai seragam segala macam kayak bunuh diri, pengen kayak lah. Nah, tapi kayak akhirnya Charlie itu kayak berhasil ngetalk apa yang ngomong sama Al Pacino, kayak berantem dulu tapi biar Al Pacino nggak jadi bunuh diri, terus nggak jadi deh. Nah, akhirnya kayak mereka balik lagi ke rumah. Nah, ini yang kerennya di sini nih, kan itu siapa si Frank-nya ini tuh bukan siapa-siapanya Charlie ya. Nah, yang pas di pengadilan yang tentang masalah pertama Charlie tadi yang sama Capsek-nya itu, tiba-tiba si Uncle Frank-nya ini dateng, dia kayak jadi bapaknya gitu loh, calon kayak walinya gitu loh di sampingnya. Terus yang pas detik-detik si Charlie kayak di apa ya? Mau dinyatain mau di DO, nggak jadi masuk Harvard. Tiba-tiba Uncle Frank-nya stood up ngomong, wah keren banget sih pas itu, scene-nya keren banget. Bener-bener kayak bikin ceming satu sekolah gitu. Keren sih itu. Oke. Kayak dia ngomong kan apa ya, si Charlie itu disebutin lu pembohong, lu cuma aktor segala macam. Nah, si Uncle Frank itu tiba-tiba diri, tapi dia bukan cepu. Wah. Keren dah makanya. Kayak itu tuh kayak butuh integritas, keberanian. Iya, yang penting punya integritas gitu maksudnya ya. Iya. Kayak itu punya integritas tuh gak mau ngecepuin itu. Pokoknya itu scene paling deepnya sih di situ sih, kayak dia tiba-tiba show up buat Charlie yang selama ini udah nemenin dia, yang udah nyegah dia buat bunuh diri segala macam, udah bantuin dia jalan dan lain-lain di New York selama seminggu, yang kayak seru deh. Bondingnya tuh sebenarnya apa ya? Bikin sedih juga tapi lucu. Karena kayak lu tahu intensinya dia apa, dan dia tuh kayak kesepiannya segala macam deh. Kayak lonely old blind. Nah, terus di akhir apa ya? Nah, bukan yang kocaknya, yang komedinya itu kayak gara-gara
si Uncle Frank ini cabul nih pas keluar keluar dari courtroomnya itu ada apa ya, ibu-ibu, hai gue ini nih, gue kayak nyampein lu tadi keren nih, lu keren ke segala macam, gue kayak appreciate segala macam. Yang pertama dia omongin sama Uncle Frank, are you married? Anjing. Kocak banget. Tapi itu apa Cino gitu, itu apa Cino. Itu salah satu orang terkeren gitu, itu salah satu orang terkeren. Masa nggak sih mau nikah sama dia? Dia tuh literally the godfather gitu kalau di masa mudanya. Dan pokoknya scene akhir-akhirnya tuh dia main sama cucu-cucunya itu ini apa ya, heartfelt banget sih, sedih sendiri sih. Nah, ini emotional impact juga lah ya. Iya, emotional impact juga sih. Kayak ini film gua kasih rating 9,5 sih. Bagus banget. Wajib nonton Mas. Ini dulu cek toko sebelah baru Instant Family. Oke. Lu yang penting kalau lu Zak, lu La La Land itu wajib banget. Oh iya, gue pengen nambahin honorable mention karena tadi lu ngomongin Ferrari, gue ada honorable mention film bagus banget, komedi juga, tapi itu ini nggak tahu drama atau enggak. Judulnya Ferris Bueller Day Off. Ini tentang, lu nggak tau Ferris Bueller Zak? Ini kayak salah satu film 80s iconic sih, dia cerita tentang Ferris Bueller. Dia suatu hari dia cabut dan dia ngajak temennya, ngajak ceweknya, dan dia tuh ngeluarin semua cara biar satu sahabat ini sama pacarnya tuh biar bisa cabut bareng dia. Dan itu selalu deh, kayak tiap kali gue nonton film ini malam-malam, besoknya gue ke sekolah aja kayak di film tuh menghasut banget bangsa. Dan pas misalnya gue besok kayak sekolah nih, kayak gue merasa bersalah, gue langsung nonton Ferris Bueller lagi di TV dan gue langsung gak merasa bersalah kayak kayak itu film sebenarnya bisa menghasut juga. Makanya gue saranin kalian nonton di hari libur. Kalau misalnya nonton kayak kalian pengen bolos kalau misalnya kalian lagi sakit di rumah gitu, nonton film ini tuh perfect banget. Ini perfect banget. Gara-gara film bolos sekolah. keren. Sumpah, tapi lu nonton dah. Kayak itu menghasut banget. Dan banyak sih kayak ini sutradaranya namanya John Hughes, kayak dia tuh banyak buat film-film komedi drama gitu, kayak ini, terus kayak 16 Candles, kayak Breakfast Club yang gue suka banget. Terus Breakfast Club itu komedi, Mas? Breakfast Club komedi juga, komedi banget sih, justru lebih ke komedi, tapi kayak ada dramanya juga. Ini campur, ini Hilary Sweet Series juga, Ferris Bueller, terus Breakfast Club, terus kayak dia sutradarain Home Alone juga. Home Alone tuh masuk Hilary Sweet Series nggak sih? Tapi lebih ke lebih ke komedi sih sebenarnya Home Alone. Pokoknya gitu, dia sutradara 3 itu. Dan gue suka banget film-filmnya. Oke, lanjut ke nomor 1 nih, Zak. Nomor 1 gue, nomor 2 lu. Nomor 2 gue. Oke, judulnya ini salah satu, ini termasuk top 10 sepanjang masa gue. Judulnya The Truman Show. Ini anjing di film. Fuck, gue udah nonton berapa kali? Dan 3 kali atau 2 kali. Dan ini gue suka banget. Ini perfect banget, flawless bagi gue di film. Kita cerita dulu awal apa cerita tentang apa. Jadi ini cerita tentang orang namanya Truman Burbank. Kehidupannya dicuri ya sih. Dia dari kecil selama ini tuh hidupnya dijadiin TV show sama dari awal lahir gitu. Dari bayi sampai dia pas udah gede baru nyadar dia kayak mulai kayak something wrong gitu ya dengan dunia dia. Kenapa gitu, kayak tiba-tiba mobil cuma muter-muter doang keliling gitu. Terus dia kayak pas udah gede baru nyadar dia tuh selama ini hidup di TV show. Dan gue suka kedua kali gue nonton gue pengen nangis aja, nggak tahu kenapa, kayak sedih kan, emang sedih banget. Jadi gue nangis pertama kali. Gue tuh gue pertama kali sedih sih tapi belum nangis, sampai pas kedua kali gue udah mau nangis banget aja kayak tapi ini kocak gitu. Jadi ceritanya gini, waktu itu gue awalnya sama saudara gue pengen nonton filmnya Jim Carrey, kan dia kan komedi gitu ya, gue pengen nonton film Jim Carrey. Yang gue lihat ini posternya kayak ini banget, menarik banget, judulnya The Truman Show gitu kan. Terus pas gue nonton, pas dari shot pertama dia lagi ngomong sama kayak apa sih, dia tuh kayak ngomong sama kulkasnya dia, apa sih gue lupa, pakai di shot pertama dia ngomong gitu, terus dia diliatin sama orang gitu, sama produsernya diliatin. Itu tuh gue langsung tahu kayak ini tuh bukan film-film Jim Carrey di mana dia aktingnya kayak komedi konyol gitu, kayak Bruce Almighty gitu atau Dumb and Dumber gitu kan. Ternyata dia tuh ini acting Jim Carrey terbagus bagi gue. Ini sama Eternal Sunshine sih, tapi kayak ini tuh kayak balance banget di acting drama sama komedi itu, di sini balance banget Jim Carrey-nya. Dan gue suka banget.
ini termasuk top 10 gue. Sinematografinya bagus banget dan ya anjing ini sumpah gue suka banget Zak. Kayak alur ceritanya tuh dan terutama di ending sih, endingnya bener-bener sampai hampir buat gue nangis sih. Oke lanjut lu dulu Zak, ngomongin Apa ya? cerita lu dulu gimana? Yang komedi ini tuh ya gara-gara kelakuannya siapa? Si Truman ini di show itu ya. Komedi Iya. dapet sih. Tapi dramanya bukan drama sih, kayak sedihnya dapet anjir, kayak Iya bayangin seumur aja cuy. hidup lu dari bayi lu nggak tahu kalau itu bohongan gitu anjing. Kayak bener-bener lu hidup di simulator, bukan di simulator sih, kayak hidup Iya. cuma jadi boneka anjing. Iya, dan gue fascinated banget sama endingnya. Gue tuh selalu nonton di YouTube endingnya Truman Show tuh kayak itu pencampuran di antara musik, dialog, sama sinematografinya itu dia megang kayak langitnya gitu anjing, itu bagus banget itu semua. Itu gue jadi wallpaper anjing, kayak bener-bener di Oh laptop gue iya, jadi wallpaper. satu lagi Dia kayak yang menurut gue lucu nih ya dari Truman Show tuh yang pas di akhir-akhir nih, yang Truman-nya udah mau ya, nyampe di ujung, tiba-tiba kreatornya ngomong dari langit, iya tiba-tiba itu suara itu kayak bener-bener kayak Tuhan Tuhan anjing. ngomong, kayak Kata Tuhan gue, ngomong anjing. Gitu, jadi gini-gini kan ceritanya tuh si Truman itu kan naik perahu, dia udah nyampe ke ujung dunia gitu. Itu yang gue suka banget, shotnya bagus banget. Dia nyampe ujung dunia, naik tangga udah pengen exit nih, tiba-tiba si kreator TV show itu ngomong lewat langit gitu anjing, suaranya kayak kayak gebim gitu. Tuhan. Itu bener kayak Tuhan ngomong, itu serem banget. Bayangin jadi Truman coba, itu serem banget ada orang dari langit ngomong gitu. Tapi ya itu kayak kreator tuh ngebujuk dia untuk tetap tinggal di situ karena kehidupan tuh di luar tuh pahit gitu, susah gitu, dan ngebujuk biar tinggal di situ kan, di situ aman. Tapi sebenarnya gimana ya, gue jadi Truman gue juga bingung sih anjing, kayak sebenarnya kehidupan di luar sana tuh lebih fucked up gitu lah, tapi kayak di sini juga lebih gila karena bener-bener semua orang di hidupnya itu paid actor gitu, sebenarnya tuh aktor gitu di sekeliling hidupnya dia dari kecil sampai gede. Itu bayangin sampai ibunya itu ternyata aktor gitu dari dulu, Oh iya, istrinya iya. aktor kan. Istrinya aktor, gila, gila sih istrinya aktor. Selama ini anjing dia tuh aduh, cuma ada satu Bayangin, cewek yang baik sama dia tuh, cuma cewek gitu doang tuh yang ngingetin dia, itu apa sih iya tuh yang yang pasti nge-spoilerin. spoilerin gitu lah. Iya itulah. Dan akhirnya ini benar-benar film yang paling emotional impact gue, nggak tahu kenapa, karena walaupun gue nggak relate sama sekali, tapi kayak ini tuh film bisa dibilang ini salah satu film terbaik sepanjang masa. Ini kayak benar-benar salah satu film terbaik sepanjang Film masa. dengan konsep yang mengerikan Konsep tapi yang bagus menarik. aja. Iya Iya menarik karena banget. ini konsepnya menarik dan executednya bagus banget gitu. Ya bagus banget lah, mereka tuh nggak salah nyari aktor, dan Jim Carrey itu benar satu-satu aktor yang bisa kayak gini sih, bisa yang kayak gini. Iya Gue kayak. gak tau lagi aktor bisa jadi Truman selain dia. Itu benar-benar embody Truman lah. Dan lu Dan mikir gak sih kayak dari awal tuh kita diliatin gitu rutinitasnya Truman pas dari bangun mau kerja tuh kayak gimana? iya Anjir. sampai ketemu kayak kembarnya itu dari itu, terus dia kayak mau kemana dulu gitu, kayak ya kelihatan banget gitu tiap hari itu sama-sama aja gitu. Dia kayak kayak tiap ini kan tiap hari berarti satu episode gak sih dibilangnya kan dari TV Iya. show itu. Mereka gak bosan, tapi kayak ini kayak reality TV show sih ya, tapi kayak ya itu kehidupannya gitu-gitu aja tiap hari, nyapa tetangga gitu, udah gitu-gitu doang, gak Dan bosan apa. ekspresinya kayak sama terus dia nggak kayak anjir sedih sih itu. Ya Tapi Allah gue kayak tiap hari sama terus ternyata. penonton tuh itu kayak apa ya, dilatih juga dari posisi penontonnya juga, dan dalam endingnya tuh kayak pas mereka nonton Truman Show pada akhir-akhirnya tuh kayak gimana sih, apakah Truman bakal berhasil nanti kabur dari dunianya gitu-gitu lah. Iya. Dan penontonnya tuh rutin. Terus ada kalimat bener-bener terakhir, sorry spoiler, kayak kalimat terakhirnya tuh setelah Truman udah pergi, terus ada satpam yang nonton dari TV kayak pas Truman Show-nya udah selesai kayak oke, ada channel lain nggak, maksudnya ada yang bisa kita nonton lagi nggak? Itu bener-bener nunjukin manusia tuh gimana, kayak mereka tuh kalau Oh misalnya udah iya iya selesai iya. sama yang ini, ya kan kayak itu udah selesai sama ini, kayak itu gue merinding banget, kayak udah selesai sama ini, kayak udah tuh orang tuh cepet banget move on gitu, bener-bener ini tuh security ini kayak dia tuh bener-bener selesai Truman Show bener-bener keluar tuh kayak oh iya ada saluran lain gak gitu, kayak apa Kayak sih dia yang ngomongnya kayak careless banget ya. iya careless, manusia tuh bisa careless itu, bisa langsung move on, gak ngomongin apa, udah bener-bener ya Truman tuh dianggapnya gitu doang gitu. Dan ada sisi baiknya juga di mana kayak penonton juga kayak bener-bener ngedukung Truman-nya gitu. Ada yang cowok tau gak sih Zak, yang di apa bathtub gitu, bener-bener seneng banget pas Oh iya, iya. Truman-nya keluar gitu. Iya, dan Ya, ya tapi mereka nontonin speech-nya Truman Truman. dari kecil ya. Gak bosan. Iya anjing. Gila. Kayak nontonin Rafathar Keren. anjing. Aduh, kocak.
Iya sih bisa aja Avatar tuh kayak Truman sih dibilangnya kayak dari kecil tapi kayak seenggaknya dia Iya. masih At least di di dunia, dunia ya, beneran lah ya. itulah. Seenggaknya masih di dunia, tapi ya gitulah seremnya kayak ini kayak Truman Show tuh bisa nge-embodied kayak kehidupan zaman sekarang banyak banget yang kayak Sedih. gini sih sebenarnya kan bisa dibilang kayak reality show yang udah direkam dari kecil gitu. Kayak Iqbal Dilan tuh waktu itu pernah ngomong Oh, di Twitter, gue lihat dia kayak ngomong funny kayak how life kayak dia sekarang tuh bener-bener kayak Truman Show gitu. Itu berarti kayak dia dari demi apa kecil dia udah nge-tweet gitu. kayak gitu? Dia nge-tweet kayak gitu, gue divokatif kayak wah gila anjing, kasihan juga jadi Iqbal gitu. Dan gue yakin ini Truman Show bisa nge-relate kepada artis-artis yang banyak gitu, yang udah jadi kayak musisi atau aktor dari kecil gitu. Ya, pasti dia kayak nge-relate banget sama film ini. Hidupnya untuk Truman kamera Show, ya. hidupnya untuk kamera gitu, dan itu serem sih. Ini Truman Show juga bisa dibilang kayak dark banget, deep banget lah. Bener-bener emotional impact. Mungkin gue ketiga kali yang nonton gue bisa tangis kali. Gue harus nonton lagi untuk keempat kali, 3 kali atau 4 kali nggak tahu, gue udah 2 kali 3 kali nonton. Oke, gue harus nonton lagi sih. Tapi gue yang pasti gue sering banget nonton endingnya. Gue sering banget nonton endingnya. Bagus banget. Dari shotnya itu shot dia megang langit terus tangganya gitu, anjing itu keren banget. Dan gue masih rating film ini 9,5 dari 10. Gue bisa 10 deh, tapi kayak nggak tahu kenapa gue kayak masih 9,5 dari 10. Mungkin karena apa ya, nggak tahu sih, pacing filmnya kadang-kadang aneh sih, tapi kayak itu doang sih. Tapi kalau misalnya untuk kalian nih pengen nonton pasti suka kok. Gue yakin pasti suka, semua orang pasti suka film ini. Kalau lu gak suka, lu ngomong aja sama gue ada apa dengan Truman Show gitu. Pasti soalnya ini pasti emotional impact semua orang sih. Lu kalau nggak sedih lu nggak punya hati anjing. Iya anjing. Lu walaupun ini satu Banget, film kayak gila, bayangin kalau Truman Show jadi TV series ya, ini kayak lebih bagus gitu. Dan bayangin kalau bisa jadi bisa di dunia filmnya itu kayak The Truman Show Blu-ray complete box set gitu. Itu berapa boxnya segede gini kali anjing. Satu rumah. Tuh, Enggak, satu rumah. Oke, Satu box gede gitu lah. Itu gede banget pasti. Berapa hari anjir itu udah sampai berapa tahun? Oke, dan ntar gue closing episode ini gue pengen pakai quotes-nya The Truman Show. Widih. Oke, ada mau tambahin lagi nggak? Lu rating lu berapa, Zak? Rating gue buat Truman Show 9 sih, 9,5 juga sama. 9,5 ya? Ini gila banget lah, ini wajib banget lah kalau nggak pengen nonton, ada di Catch Play, ada di Netflix juga. Ya bisa nonton di mana aja lah. Ini film bagus banget. Wajib. Gue harus nonton ini. Salah satu film terbagus sepanjang masa, salah satu film favorit gue sepanjang masa, top 10. Ya gitulah, gue nyesel banget baru nontonnya sekarang, apa nggak dari dulu gitu. Gue nontonnya baru-baru kayak tahun ini sih, waktu itu pas lagi quarantine juga. Dan gue nonton ini, dan ternyata bagus banget lah, nggak kayak film-film Jim Carrey pada biasanya, dimana kayak Jim Carrey itu kocak lah ya orangnya, kayak dia tuh salah satu komedi aktor terbagus juga, dimana kayak The Mask gitu atau Dumb and Dumber gitu kan. Tapi ini tuh di sini tuh dia kayak bener-bener balance yang komedi itu sama balance pas dia di Eternal Sunshine yang kayak drama gitu. Di satu ini kayak di Truman Show ini lah. Ini bagus banget. Ini kayak seharusnya menang banyak Oscar gue nih, kayak screenplay atau best actor gitu. Kayak terus kayak best cinematography juga bagus gitu untuk film kayak gitu, untuk film yang bagus gitu. Ya, pokoknya banyak aspek bagus banget dari film ini. Gue suka banget. Oke. Mau tambahin lagi, Zak? Udah sih, dari gue tadi itu aja sih. Oke. Pokoknya ini wajib lah. Pokoknya dari gue tuh yang wajib tuh ya itu The Truman Show sih, itu wajib. Dan semuanya juga kalau bisa semuanya nonton sih 5-5-nya, tapi kayak The Truman Show tuh kalau kalian butuh film yang kayak bener-bener emotional impact, gak sepenuhnya sedih lah ya, ini gak sedih sih, banyak kayak terharu, emotional, ya terharu gitu. Son of Woman sih kalau gue. Iya, Son of Woman juga harus nonton. Pokoknya 2 inilah, ini bener-bener hilarious but serius, tapi lebih ke serius sih, lebih ke serius nomor 1 gue, The Truman Show. Kalian cari itu di Netflix, ini wajib banget. Oke. Mau closing nih, Zak? Oke. Tadi lu katanya mau ngasih quotes dari Truman Show, Pas. Oke, udah. Oke, makasih dulu kalian udah nonton nih sepanjang ini. Episode berapa sekarang? Episode 17. Gila, udah episode 17 anjing, cepet banget, gila. Dan ya ini like, comment, subscribe. Iya, like, comment, subscribe itu harus. Dan ya gitu lah. Makasih udah nonton sampai sini. Hilarious but serious tuh bener-bener apa kayak ini genre yang kita buat lah, dibilangnya kayak pokoknya komedi drama lah ya, dibilang komedi drama tuh kayak genre favorit gue personally. So itu ngebalance banget. Dan nomor 1 gue Truman Show itu kayak ngebalance banget lah. Ngebalance komedi drama itu bener-bener pas banget. Makanya gue suka. Oke, makasih udah nonton guys. Dan good morning. And in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Aduh, sedih. Oke, bye guys. Okay, like, comment, subscribe.